Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih banyak juga teman-teman PKS Muda, khususnya Ustadz Al-Mansur, atas waktu, kesempatan, udah mengizinkan anak-anak muda ini kumpul dan bicara. Jadi kalau kata Ustadz Al-Mansur, PKS ini memang meraup anak-anak muda. Karena secara prinsip, anak muda tuh nggak suka sama anak muda. Dia lebih jatuh cinta kepada orang tua yang ngasih kebebasan ke anak muda. Walaupun memang PKS masih banyak juga para senior-senior, tapi sikapnya itu terbuka dengan anak muda, dan itu jauh lebih dicintai dibanding anak muda kepada anak muda. Jadi terima kasih banyak atas waktunya. Oke teman-teman, kita langsung aja. Hari ini saya diminta sama teman-teman PKS Muda untuk bicara tentang kesiapan anak muda menanggapi kebebasan berbicara. Saya share screen sebentar. Oke, udah kelihatan ya? Harusnya sih udah. Oke, pertama kita prolog dulu sebentar. Kalau kita diminta bicara soal kesiapan terkait dengan kebebasan berbicara, kita harus refleksi terhadap kemampuan untuk menyikapi apa itu kebebasan berbicara. Definisi kebebasan berbicara bukan tentang paling banyak bicara, paling banyak suara, paling sering melakukan tweet, paling sering melakukan upload di sosial media, bukan itu definisinya. Bukan mereka juga yang jadi buzzer-buzzer yang dibayar, bahkan tidak dibayar sekalipun, bukan itu definisi kebebasan. Jadi siap atau tidak siapnya bukan cuma tentang bertarung, gue udah siap untuk dihina, enggak, bukan kayak gitu doang. Tapi ada hal-hal lebih fundamental yang lebih ter-align, lebih tersejajarkan, lebih didefinisikan secara khusus dan eksplisit. Sehingga kemampuan intelektual kita dalam menanggapi kebebasan berbicara jauh lebih hebat dan jauh lebih tinggi, serta jauh lebih eksklusif dibanding orang-orang khususnya di partai-partai lain. Terus gimana caranya untuk kita nggak cuma sekedar bebas, tapi juga bisa berkelas? Nah, ini coba kita pakai pendekatan critical thinking, sehingga kita lebih bisa konseptual berpikir dan kemudian bisa lebih menghayati secara implisit. Oke, teman-teman, anggap kita lebih mudah divisualkan, karena 85% manusia itu lebih mudah belajar dengan cara memvisualkan. Kita namakan satu rumah ini sebagai kebebasan berbicara. Untuk bisa masuk ke rumah ini, kita harus punya kunci-kuncinya. So, pertanyaan selanjutnya adalah, apa aja kuncinya sehingga kita bisa masuk ke dalam rumah kebebasan berbicara ini? Nah, sebelum masuk kita untuk mencari kuncinya, kita harus punya beberapa hal dulu. Oke, ada petunjuk-petunjuknya. Yang pertama, kita harus bisa bedakan mana argumen, mana konklusi, mana alasan atau reason. Karena kalau kita udah nggak bisa mendefinisikan ini, maka kita gagal secara berpikir apa itu kebebasan berbicara. Maka kalau kita definisikan argumen adalah pesan untuk mengajak orang lain ikut serta pada satu hal yang ia jalan atau ia percaya disebut sebagai argumen. Jadi kalau teman-teman secara pesan itu mengajak seseorang untuk mendapatkan atau menuju ke sesuatu, baik value yang dipercaya atau nilai yang dipercaya, keinginan yang ingin disebarkan, maka itu disebut argumen. Kalau teman-teman curhat nih di sosial media, apakah itu argumen? Bukan. Karena teman-teman tidak mengajak orang lain untuk mempercayai nilai yang teman-teman sedang kembangkan, tapi hanya bercerita. So it's not argument, it's only opinion. Itu cuma opini semata, cuma cerita fana aja. Nah, ketika kita memahami argumen dengan harus adanya nilai yang kita tawarkan kepada orang lain, kita juga harus pahami apa itu definisi konklusi. Konklusi adalah tujuan daripada argumen untuk yang bisa kita yakini kepada orang lain, maka itu disebut sebagai konklusi. Jadi kalau kita argumen, misal contoh, setelah banyak studi yang saya lakukan, saya mendapatkan kesimpulan bahwa saya akan pilih PKS misal. Itu konklusinya. Tapi nggak mungkin dan nggak make sense ketika ada argumen, saya mendapatkan studi lebih banyak dan saya tidak tahu kesimpulannya apa. Itu bukan argumen. Dia tidak lengkap menjadi argumen karena dia nggak punya konklusi dalam pernyataannya itu, dalam kebebasan berbicara itu. Jadi kita harus pastikan kita harus punya konklusi terhadap dengan apa yang kita perjuangkan. Dan sebelum menuju konklusi, kita harus punya hal-hal yang menjadikan dasar kenapa kita memilih dan melakukan konklusi tersebut. Maka hal-hal dan ungkapan-ungkapan itu yang mendukung disebut sebagai alasan atau reason-nya di sana. Misal contoh yang lagi viral nih, child free, ada salah satu influencer, dia bilang, gue memilih untuk nggak mau punya anak. Itu konklusinya.
Kenapa dia bisa konklusi kayak gitu? Karena mereka atau dia merasa kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi iklim yang nggak memungkinkan untuk menampung banyak orang lagi. So dia memilih akhirnya untuk nggak mau punya anak. Secara argumen, itu ada dan itu divalidkan. Itu argumennya. Kemudian, hal-hal inilah yang kemudian bertebaran di sosial media. That's why kenapa akhirnya disebut sebagai kebebasan berbicara. Bukan hanya tentang opini, tapi kebebasan berargumentasi. Semua orang punya ide, punya konklusi, punya reason yang dia punya. Kenapa semua orang punya reason? Karena dengan kemajuan teknologi, informasi terlalu banyak dan mudah untuk ditangkap. Sehingga kemampuan untuk mendapatkan reason lebih mudah, dan akhirnya dengan reason yang dia dapatkan, informasi yang dia dapatkan, dia memiliki berbagai banyak konklusi. Saya punya konklusi saya, dia punya konklusi dia, teman-teman punya konklusi teman-teman. Dan itu sangat-sangat mudah dilakukan. Kenapa? Karena terlalu banyak informasi yang bisa dijadikan alasan untuk mendapatkan konklusi. Nah, ini petunjuknya dulu ya, ini masih baru petunjuk, sehingga kita harus pahami dulu sebelum kita masuk ke dalam materi inti. Argumen, konklusi, dan alasan. Dan ini disebut sebagai structure daripada argumentasi. Dan teman-teman, untuk argumentasi, untuk merangsang kritik atau merangsang pemikiran yang lebih dalam atau deep diving lagi, menggali lebih dalam terhadap sesuatu hal, kita punya 5 pertanyaan yang bisa ditanya. Ini diambil dari bukunya Brown Kenny. Dia tulis dengan cara untuk bertanya dengan sesuai gitu, atau cara hebat, mungkin cara hebat untuk memberikan pertanyaan yang luar biasa. Pertama, apa isu masalah yang digunakan, isu dan masalah yang digunakan? Yang kedua, apa aja alasan-alasan yang digunakan? Yang ketiga, apa aja asumsi-asumsi yang digunakan? Yang keempat, apakah ada kecacatan dalam alasan yang dia tawarkan atau komunikator sampaikan? Yang kelima, seberapa baik evidence atau tingkat kevalitannya dalam alasan yang dibuat. Jadi dalam mengkritik ini ada 5 hal atau 5 pertanyaan yang biasanya dipertanyakan. Ini hal sangat general, kita akan deep diving lagi setelah ini, tapi fokus kita akan ada di sini. 5 hal fundamental ini yang akan menjadi fokus kita dalam materi ini. Bagaimana kita bisa menentukan, bagaimana kita bisa mendeep diving lagi isu dan masalah. Bagaimana kita bisa melihat secara dalam alasan-alasan yang seseorang sampaikan. Yang ketiga, apa aja kita bisa melihat jauh lagi asumsi-asumsi yang sebenarnya orang punya, tapi dia nggak sampaikan secara utuh. Yang keempat, apakah ada kecacatan dalam berpikir seseorang ketika dia menyampaikan argumentasi. Yang kelima, seberapa baik evidence atau seberapa baik data-data, alasan-alasan yang ia punya ketika argumentasi itu. Oke, 5 pertanyaan ini sekali lagi kita mulai dari pertanyaan pertama terkait dengan isu dan masalah. Kalau teman-teman dengar isu cuma bilang isu masalah, ya masalah apa, COVID dan seterusnya, itu bukan jenis masalah. Itu cuma contoh masalah. Kalau kita cuma bergerak ke contoh, itu bukan berarti kita bisa berpikir secara fundamental. Secara fundamental, untuk bisa menggali satu masalah, kita punya 2 pendekatan. Yang pertama descriptive issues, yang kedua prescriptive issues. Maksudnya gimana? Descriptive issues biasanya dia distimulan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjurus kepada masa sekarang, atau lampau, atau masa depan. Contoh, Bu Megawati belum lama ini sambil menangis-nangis bilang kepada kader-kader PDIP, saya itu nggak tega, Pak Jokowi itu capek ngurus rakyat sampai kurus. Bagi dia masalah. Bagi dia, bagi kita, apakah itu menjadi masalah? Belum tentu. Tahunya dari mana? Mari kita tanya. Pertanyaan pertama untuk descriptive issues. Kita bicara soal masa depan. Emang apa yang akan terjadi kepada satu negara ketika presiden itu makin kurus? Karena Megawati bilang, saya tuh sedih, Pak Jokowi itu makin kurus. Dan bagi dia itu masalah, bagi kita harus tanya. Emang apa yang akan terjadi bagi Indonesia ketika Pak Jokowi makin kurus? Kita juga tanya di masa lampau. Emang apa aja yang udah dilakuin sama Pak Jokowi sehingga presiden makin kurus? Kita juga tanya masa sekarang. Emang sekarang Pak Presiden lagi ngapain aja sampai jadi lebih kurus? Kalau akhirnya pertanyaan-pertanyaan ini nggak bisa dijawab juga sama orang-orang yang mengenai masalah, itu bukan masalah. Itu jadi hal remeh, cuma curhatan, fana, hal-hal kecil yang cuma diceritakan. Ini juga bisa kita pakai sebagai kita ketika kita menentukan masalah.
Kalau pertanyaan ini pun juga kita nggak bisa jawab, rasanya itu bukan masalah sebenarnya. Gitu. Itu bukan hal yang cukup dalam ketika kita anggap sebagai masalah. Itu descriptive issues. Bicara soal menjurus pertanyaan ke sekarang, masalah waktu, sekarang, lampau, dan masa depan. Prescriptive issues lebih fokus ke apa yang bisa kita perbuat ketika menemukan isu tersebut. Contoh, belum lama ini di masalah mural, orang-orang yang membuat mural Jokowi 404 not fun itu ditangkap. Kalau kita pakai pertanyaan prescriptive issues, kita bisa melihat pertanyaan cukup sederhana. Kita fokus apa yang bisa diperbuat. Kita bisa nanya, kalau akhirnya itu ditangkap, emang apa sih yang harusnya dilakukan oleh polisi kalau melihat rakyat mengkritik pemerintah? Apakah memang harus ditangkap? Apakah memang harus ditindak? Atau jangan-jangan cukup dibiarkan? Jadi kita juga jangan dulu langsung marah, gimana sih polisi kok langsung nangkap-nangkap dan seterusnya. Nggak bisa gitu juga. Kita menunjukkan intelektualitas kita dengan satu pertanyaan dulu. Emang apa yang harusnya dilakukan sama polisi ketika melihat hal yang mengkritik pemerintah? Apakah memang harus ditangkap? Apakah ternyata dalam hukum ternyata sudah diatur, ternyata rakyat itu dibebas, dijamin kebebasannya dalam bersuara. Udah jelas kok di undang-undangnya rakyat dibebaskan atau dijamin kebebasannya dalam berpendapat di muka publik dan seterusnya. Atau kita juga bisa melibatkan pertanyaan lagi, apa sih yang bisa diperbuat sama DPR atau pihak lain untuk bisa membantu menjaga keamanan rakyat dalam memberikan kritik? Jadi kalau prescriptive issues lebih ke apa sih bisa diperbuat? Begitu. Jadi dua hal pertanyaan ini yang bisa menggali lebih dalam satu isu dan masalah yang akan terjadi, atau mungkin dari argumentasi seseorang. Tadi saya contohkan Megawati menyampaikan A, terus juga terkait dengan polisi yang menangkap para orang-orang yang menulis mural dan seterusnya. Itu yang kalau kita mau mengkritik. Kalau misal contoh kita bisa melakukan ini, kita bisa melangkah jauh lebih tinggi dibanding orang-orang yang cuman marah dengan fenomena ini. Tapi kita bisa jauh lebih tinggi karena kita sudah bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat. Ini pertanyaan nomor 1 untuk meningkatkan kualitas kritis dari kita dalam melihat satu fenomena kebebasan berbicara. Masuk ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 adalah, apa aja alasan-alasan yang digunakan? Kenapa alasan menjadi penting? Karena kuat lemahnya satu alasan, dia akan sangat berpengaruh cukup dominan terhadap kualitas argumentasi dari seseorang yang dikemukakan. Jadi kalau bilang, Imam pilih siapa? Jokowi atau Prabowo? Misal saya pilih Pak Prabowo. Kenapa? Ya kerjanya bagus saja. Orang-orang yang mendengar alasan saya dalam menemukan argumentasi, pasti dibilang, nggak jelas alasannya. Saya nggak menemukan bukti kuat bahwa saya harus pilih Prabowo. Saya nggak menemukan bukti kuat bahwa saya harus nggak milih Jokowi. Kenapa kayak gitu? Karena saya tidak menemukan alasan-alasan yang kuat. Sehingga ketika kita tidak menemukan alasan kuat, orang-orang nggak akan mau dengan argumentasi kita dan tidak akan mengamini argumentasi kita. So, gimana cara bikin alasan-alasan yang kuat? Kita punya beberapa hal. Kita pakai studi kasus, misal contoh, Imam misal di 2024 milih siapa? Misal saya jawab, saya pilih Anies Baswedan. Kenapa pilih Anies Baswedan? Pertama, untuk masalah COVID, Jakarta menjadi nomor 1 dalam proses penyelesaian. Yang kedua, stadion tingkat internasional diselesaikan dalam waktu 3-4 tahun. Yang ketiga, untuk masalah integrasi transportasi yang nggak pernah bisa diselesaikan dari gubernur sebelumnya, berhasil diselesaikan dalam satu periode. Misal saya jawab kayak gitu, artinya argumentasi saya kuat, ada evidence-nya, ada base datanya, ada bukti konkretnya. Sehingga kemampuan untuk mengkritik dari seseorang kepada saya jauh lebih sulit. Gitu. Sehingga argumentasi jauh lebih kuat, lebih kokoh dibanding saya menemukan alasan untuk memilih Prabowo di sebelumnya. Begitu. Ini juga kita bisa pakai ketika kita mau mengkritik seseorang dalam kebebasan berbicara. Misal contoh, siapa? Posisi dari misal pemerintah. Dia bilang, kita harus menemukan atau kita harus memfokuskan masalah ekonomi dibanding kesehatan. Itu konklusinya. Teman-teman nggak boleh langsung marah ke konklusi tanpa tahu alasannya. Karena itu menjadi hal satu yang menurut saya jadi hal kebodohan. Karena kita marah kepada konklusi tanpa tahu alasan. Ketika kita marah terhadap konklusi tanpa tahu alasan, kita sangat mudah untuk dibantah oleh orang lain yang memahami alasan.
Misal Pak Luhut, presiden, bukan presiden, lupa, soalnya kayak presiden Menko, dia bilang kita lebih mementingkan ekonomi misalnya dibanding kesehatan. Alasannya apa? Kita harus lihat alasannya. Karena kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa ekonomi. Misalnya kasih kayak gitu. Karena ekonomi kita sedang berkembang. Karena negara akan hancur tanpa ada ekonomi yang baik. Kemudian kalau kita tahu alasannya cuma itu aja, kita bisa berpikir jauh lebih tinggi gimana cara saya ngebantah alasan itu. Kalau misal contoh negara akan hancur tanpa ada ekonomi, pertanyaan selanjutnya adalah apakah negara nggak akan ada hancur ketika ada kesehatan yang rusak? Baik lagi ke pertanyaan nomor 1 kan tadi, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Gimana kalau akhirnya kesehatan itu menjadi rusak tapi ekonomi tumbuh? Oh, ternyata nggak bisa. Karena hal yang menggerakkan ekonomi adalah manusia. Dan ketika manusia itu sakit, maka ekonomi nggak akan bergerak. Nah, hal-hal dua pertanyaan ini pun juga bisa menjadi satu alat kita untuk menerapkan kritik terhadap sesuatu. Kemampuan intelektual kita meningkat jauh lebih tinggi ketika kita memfokuskan kepada alasan dibanding hanya marah pada konklusi. Aku PPKM ditambah lagi sih, semuanya marah. Tapi menjadi hal yang cukup tidak berguna. Kenapa? Karena kita cuma marah ke konklusi tanpa tahu alasan. Dan jauh lebih tinggi dan lebih intelek ketika kita marah terhadap alasan-alasan yang dipilih dan kita punya bahan untuk melawan alasan-alasan itu. Itu yang akhirnya menjadi fokus dalam kebebasan berbicara. Ini baru 2 nomor. Semoga memudahkan. Kita punya 3 nomor tambahan lagi. Karena juga waktunya cuma 25 menit ya. Ini pertanyaan nomor 3. Kita ngomongin tentang asumsi. Apa sih asumsi yang digunakan? Asumsi itu apa sih? Asumsi itu satu nilai yang dipahami oleh seseorang, tapi tidak dimunculkan secara eksplisit. Tapi sebenarnya, argumentasi yang ia keluarkan itu mengandung banyak sekali asumsi. Misal contoh, saya tidak melarang poligami. Teman-teman, apakah saya menyampaikan asumsi bahwa saya Islam? Enggak. Saya pro keislaman? Enggak. Tapi ketika saya bilang saya tidak melarang poligami, artinya, oh, Imam Syahid mungkin juga melihat konteksnya Al-Quran yang tidak pernah melarang poligami. Misal kayak gitu. Saya nggak pernah menyampaikan asumsi saya, tapi orang-orang paham dengan asumsi yang saya pegang. Terus saya bilang, saya lebih mendukung banyak anak dibanding child free. Mungkin orang-orang berpikir, Imam nggak menyampaikan bahwa dia punya asumsi agama, tapi orang-orang banyak berpikir, oh iya, mungkin basisnya karena agama. Karena diajarkan di Islam, bahwa Rasul meminta umatnya untuk memilih pasangan yang subur dalam memberikan anak, dan seterusnya. Itu nggak saya sampaikan secara eksplisit, tapi argumentasi yang saya keluarkan mewakili asumsi itu. Nah, teman-teman, ketika dalam proses sosial media, kita akan menemukan banyak sekali orang-orang yang sebenarnya dia tuh punya dengan asumsi, tapi dia nggak menyampaikan secara eksplisit. So, kita harus tahu asumsi-asumsi itu. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu asumsi-asumsi yang mereka pakai, kita nggak bisa membantah asumsi-asumsi itu dengan cara yang sesuai untuk melawan asumsi itu. Agak nggak kebayang, nggak apa-apa. Kita pelan-pelan. Asumsi agak abstrak, tapi kita bisa bahas ini. Kita punya 2 asumsi, ada Upin, ada Ipin. Tapi yang pertama adalah value assumption. Ketika komunikator atau seseorang mendemonstrasikan preferensi suatu nilai ketimbang nilai lain yang berseberangan. Saya nggak suka sama child free. Begitu. Saya lebih suka ya udah banyak anak juga apa. Saya nggak menuju ke child free. Lebih ke pro untuk ya udahlah punya anak juga alhamdulillah orang rezeki. Orang yang child free juga bisa hamil juga. Orang yang pengen banyak anak juga ya belum tentu bisa hamil juga. Orang semuanya udah diatur rezeki sama Allah. Bisa begitu. Itu saya ketika value assumption. Yang kedua, descriptive assumption. Kita bisa lihat bagaimana komunikator atau seseorang melihat dunia dalam argumentasinya. Nanti saya kasih contoh. Bedanya adalah value assumption merefleksikan bagaimana komunikator melihat dunia seharusnya. Bagi saya seharusnya nggak boleh ada child free. Nggak bisa. Gitu.
Tapi descriptive assumption merefleksikan bagaimana komunikator melihat dunia hari ini. Nah, nanti akan saya bahas bedanya di mana secara detail. Ini kita masih pertanyaan nomor 3. Nah, contoh. Ini untuk value assumption. Ya, tadi kita punya ya, value assumption sama descriptive assumption. Ini value assumption itu terdiri dari 3 hal. 3 segitiga. Ada typical value of conflict, ada consequence, sama reverse role play. Typical value of conflicts adalah mekanisme yang berpikir dan cara berpikir terkait dengan pandangan yang menggunakan value berlawan dari komunikator. Misal contoh, saya bilang, misal, saya mau child free ah. Bagi saya nggak bisa nih dunia menampung banyak orang lagi. Terus kemudian, typical value of conflict adalah, misal contoh, lebih sederhana lagi, kalau mungkin child free juga nggak begitu bisa untuk kita discuss-nya. Tapi misal contoh, saya nggak mau nih dunia diatur-atur. Setiap orang punya hak atas tubuhnya sendiri. Value saya adalah kebebasan. Terus kemudian orang berpikir, ya kalau lo nggak mau diatur, tapi terus kemudian yang lo nggak boleh ngekritik gue dong. Saya yang bilang nggak mau kebebasan, saya minta kalian teman-teman nggak boleh mengkritik saya dong. Jadinya itu ada 2 value yang konflik. Saya bilang saya mau kebebasan, tapi saya juga membatasi orang untuk tidak menghalangi kebebasan saya, sehingga ada kebebasan, tapi juga ada perbatasan. Nah, orang-orang yang kemudian kita bisa gunakan adalah ketika seseorang misal menjunjung tinggi kebebasan, kita harus memilih yang berlawanan dengan kebebasan, yaitu keterbatasan atau pembatasan. Dan seterusnya. Misalnya kita bicara soal agama, atau orang non-agama, orang-orang ateis, ya kita juga harus bicara soal agama. Kita harus benturkan 2 value of conflict ini, sehingga kita bisa menemukan lebih kritis dan posisinya dari mana. Yang kedua, konsekuensi. Kita bisa melihat konsekuensi dari nilai pada bagian alasan. Tadi misal contoh ya, balik lagi ke child free misal. Atau balik lagi ke masalah kebebasan. Saya tuh pengen teman-teman ngajak semua orang boleh berbusana apapun tanpa memikirkan auratnya. Itu konklusi saya. Alasan saya adalah orang-orang lebih suka kebebasan dan mereka punya hak atas dirinya sendiri karena kita punya hak asasi manusia. Itu alasan saya. Kalau kita melihat konsekuensi adalah ketika kita bicara soal hak asasi manusia, maka itu adalah konsekuensi dari nilai. Kebebasan artinya orang-orang yang menunjukkan hak asasi manusia dan meminta untuk mengkonklusikan tidak ada batasan, mereka adalah orang-orang yang memiliki value untuk tidak melibatkan agama dalam prosesnya. Kenapa? Karena bagi mereka kebebasan adalah hal mutlak, sedangkan agama adalah melarang kebebasan atau membatasi kebebasan. Kita bisa tahu value orang dari alasan-alasan yang mereka ambil. Misal contoh, salah satu influencer, sebut saja mungkin Teteh Gita, dia bilang, gue nggak mau punya anak. Karena gue ngelihat dunia itu udah nggak bisa nampung banyak orang lagi. Dan gue punya hak atas pilihan gue sendiri. Dia nggak menyampaikan value yang mereka diambil secara eksplisit. Tapi kita bisa tahu value dia. Dengan kita lihat konsekuensi dari alasan yang ia gunakan. Dia bilang, ya gue punya hak atas diri gue sendiri dong. Kalau orang tahu dan melihat ada orang yang bilang, gue punya hak atas diri gue sendiri, lo nggak bisa atur gue. Kita bisa ambil bahwa value-nya adalah value liberal, atau pembebasan secara mutlak tanpa ada harus aturan sama sekali. Itu yang kita bisa ambil. Sehingga, kalau kita mau lawan, pakai value lagi buat dibenturin. Benturinnya gimana? Value-nya kebebasan. Apa yang kita benturin? Pembatasan. Kalau lo minta bebas nggak diatur, tapi kenapa lo batasin orang buat mengkritik lo? Dikritik dikit, patriarki, dan seterusnya. Dan seterusnya. Itu yang akhirnya bisa kita elaborasi lebih jauh lagi dalam asumsi. Yang ketiga, reverse role play. Ini sama, kita uji coba dengan pandangan yang menunjukkan value berlawanan dari komunikator. Ini kurang lebih sama dengan typical value of conflict. Ini asumsi untuk value assumption. Terus descriptive assumption gimana? Nah, sebelum masuk ke descriptive assumption, value assumption ini tadi saya bilang apa? Bahwa ini digunakan untuk bagaimana komunikator melihat dunia seharusnya. Bagaimana saya harus melihat dunia seharusnya, bagaimana mungkin Mbak Gita melihat dunia seharusnya. Tapi descriptive assumption merefleksikan bagaimana komunikator melihat dunia hari ini, alias cara berpikirnya. Kayak gimana maksudnya?
Ini masuk ke descriptive assumption. Nah, descriptive assumption, kita punya 5 jenis. Pertama, personal choice. Ketika satu fenomena, dia meletakkan asumsi bahwa setiap personal choice tidak boleh diganggu-gugat. Misal, gue mau pakai baju pendek aja dah. Yang kelihatan pusar walaupun gue laki-laki, biarin. Bagi dia, ya itu personal choice gue, lo nggak bisa ganggu gue. Itu dia bagaimana dia melihat dunia hari ini. Bagi dia, personal choice atau pilihan pribadi adalah hal mutlak, nggak bisa lo ganggu. Ketika misal orang-orang memilih untuk child free, begitu ya personal choice lo nggak usah ganggu dong. Gitu. Dia meletakkan asumsi yang menjadikan pilihan personal sebagai hal yang mutlak nggak bisa diganggu-gugat. Yang kedua, I'm typical. Dia meletakkan asumsi pada pengalaman pribadi sebagai dasar dalam membuat argumen. Misal contoh, lu gimana kemarin ujian? Gampang gue mah. Kemarin-kemarin gue juga bisa kok. Dia menjadikan asumsi pada pengalaman pribadi sebagai dasar dalam membuat argumentasi. Misal contoh, lu gimana kemarin lahiran? Ceritanya gitu. Wah, kalau gue mah kemarin sama istri gue lahiran ya 3 hari lah gue di rumah sakit. Paling lu kalau mau lahiran juga istri lo, ya lu siap-siap lah H-3. Dia menggunakan pengalaman pribadi dia untuk membuat argumentasi kepada orang lain. Misal contoh lagi, lu gimana kemarin ke Turki? Mahal apa murah? Ya kalau gue sih ya budgetnya 3 juta lah. Paling PP pesawat 2 juta, terus sisanya jajan-jajan 1 juta. Lu kalau mau ke Turki, sedianya 3 juta deh. I am typical. Dia gunakan pengalaman pribadi sebagai dasar dalam membuat argumen. Justice, asumsi atau assumption yang menganggap dunia berjalan secara seharusnya dan secara sempurna. Jadi argumentasinya, dia menganggap dunia itu sempurna, nggak ada yang cacat, semuanya sesuai dengan teori dan seterusnya. Ya, partai kok, misal contoh, ini PKS ngapain sih kritik-kritik? Emang bisa jadi presiden? Kan harusnya kita dukung pemerintah. Kalau pemerintah didukung dengan baik, negara pasti jadi akan baik. Kalau rakyatnya baik, pasti pemerintah juga akan baik. Bagi dia, dunia adalah tempatnya sederhana dan keadilan. Rakyatnya baik, maka pemerintah akan baik dan negara akan sangat baik. Karena bagi dia, dunia akan berjalan secara semestinya dan sempurna. Yang keempat, past is predictor of future. Asumsi yang menganggap bahwa kejadian masa lampau akan terus berulang. Misal contoh, orang nih baru beli iPhone 11. Terus 5 tahun kemudian iPhone keluar lagi iPhone 12, iPhone 13 misalnya. Bro, lu gimana, bro? iPhone 13 belum keluar nih, tapi lu ngeliatnya gimana nih? Ditanya sama temennya nih. Wah, pasti bagus lah, cuy. Pasti udah kualitasnya nggak perlu ditanyain lagi lah. Udah pasti terjamin kualitas. Terus kemudian fisiknya, desainnya pasti udah menarik. Kok bisa? Ya gue pakai iPhone 12, iPhone 11. Kalau iPhone 11-nya udah bagus, pasti iPhone 13-nya bagus. Sama aja kayak pemilihan presiden misalnya. SBY 2 kali menang nih. Berarti Jokowi pasti 2 kali menang. Gitu. Jadi dia pakai masa lalu untuk menetapkan di masa depan. Bukan pengalaman pribadi dia, tapi dia bisa menetapkan masa depan dengan asumsi bahwa polanya akan sama dengan masa lalu. Gitu. Kemudian yang terakhir, I'm what matters adalah dia menjadikan bahwa perspektifnya selalu benar. Ini yang agak bahaya. Karena biasanya nih buzzer mungkin, atau mungkin orang-orang yang nggak punya alasan yang kuat, asumsinya juga nggak jelas, tapi dia ngerasa nggak mau kalah dari orang lain. Nah, itu yang kayaknya perlu kita hindarkan hal-hal kayak gini. Nah, ini yang kemudian descriptive assumption, asumsi-asumsi yang kita bisa lihat dari banyak orang. Oh, pantesan dia bilang Jokowi akan menang 2 periode, orang dia ngeliat SBY menang kedua kali, artinya Jokowi juga harus menang 2 kali, dan seterusnya. Kita bisa melihat itu jauh lebih dalam, bahkan ketika orang itu nggak bicara bahwa value yang dia gunakan adalah A atau B, dan seterusnya. Ini pertanyaan nomor 3. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Nah, ini contoh pertanyaan nomor 4. Ini adalah tentang seberapa baik evidence pada alasan yang dibuat. Misal contoh, Oman, 80% perempuan lebih memilih PDIP dibanding PKS. Datanya begitu. Orang yang lihat luar biasa, wah, gila nih PDIP, keren banget nih dia merenggut
konstituen perempuan. Mungkin karena Megawati juga perempuan, jadi perempuan sama perempuan bersatu. Pertanyaan evidence adalah, siapa yang diambil sampelnya? Ternyata sampelnya Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dari zaman tahu juga di PDIP selalu menang di Jawa Tengah. Ternyata yang diambil adalah kader PDIP. Ya wajar, kader PDIP pasti milih PDIP. Ternyata 80% dari 10 orang, ya berarti cuma 8 orang yang milih PDIP dibanding PKS. Jadi nggak valid dong, nggak kuat dijadikan sebagai data acuan. Tapi makanya ini yang sering dijadikan oleh masing-masing quick count dari tim-tim paslon. Paslon A menang A, paslon B menang B, dan seterusnya. Itu selalu terjadi. Makanya orang kalau udah ngelihat di quick count udah males. Karena setiap paslon mengklaim bahwa dia menang. Gitu. Kemudian juga yang kedua, masalah laki-laki. 90% kasus pelecehan seksual dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dengan baju tertutup. Wah, langsung udah feminis keluar. Bukan gitu sih laki-laki, coba hilangkan patriarki, coba laki-laki diatur, dan seterusnya. Padahal belum ditanya dulu. Pertanyaan pertama, berapa banyak yang dijadiin sampel? Ternyata cuma 5 laki-laki. Artinya cuma 3 laki-laki. Itu nggak bisa mewakili banyak laki-laki. Terus yang kedua adalah misal, ini di mana? Di Indonesia, ya wajar baju tertutup. Coba di luar negeri, di Amerika, baju terbuka semua itu yang dilakukan pelecehan seksual. Itu yang kedua. Yang ketiga, coba definisi baju tertutup itu apa? Orang pakai celana juga baju tertutup, orang pakai baju juga baju tertutup. Gitu. Kan kalau kita dengan asumsi kita apa? Asumsi yang punya agama apa? Baju tertutup adalah mereka yang pakai jilbab, bercadar, tidak menampakkan aurat, pakai kaos kaki. Karena kita udah dijebak sama asumsi kita. Coba kita pakai asumsinya dia. Kita coba reverse role play. Coba kita pakai asumsi dia. Kalau dia ngeliat baju tertutup itu apa ya? Bagi orang feminis mungkin baju tertutup adalah ya pakai celana panjang kali ya. Atau pakai baju yang agak panjang dikit juga nggak apa-apa. Atau pakai celana sepaha juga nggak apa-apa. Atau sedengkul-dengkul juga nggak apa-apa. Itu tertutup bagi kami. Begitu. Nah itu juga perlu disesuaikan lagi sebenarnya dalam konteksnya. Baik, Kak Imam. Terima kasih penjelasannya karena waktunya juga. Oke, ini satu slide lagi boleh ya? Terakhir aja deh. Ini pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan nomor 5. Nah, apakah terdapat catatan dalam berpikir? Maksudnya catatan adalah ada beberapa fallacy atau logical fallacy. Catatan dalam berpikir ada 3. Sebenarnya bukan ada 3, ada banyak banget. Saya ambil 3. Ada ad populum, atau pertama kita sebut ad hominem. Ketika misal saya berpendapat saya ngelawan argumentasi dari seseorang, tiba-tiba orang itu, lu mah bukan tukang bohong. Kita lagi konteksnya bahas partai, tapi kemudian si orang itu menyerang daripada pribadi. Itu disebut sebagai ad hominem. Kemudian ad populum. Ketika argumentasinya dianggap benar, karena banyak orang yang merasa kayak gitu. Itu sering banget terjadi. Jadi bukan karena memang benar dari awal dan secara fundamental, tapi karena banyaknya orang aja. Kemudian post hoc, ketika sesuatu yang berdekatan sehingga akan melebih-lebihkan kejadian itu. Oh iya tuh, Jokowi keren banget menyelesaikan sampah dalam waktu 1 bulan. Padahal sampah sebulan itu cuma sampah yang 10 kilo dan seterusnya. Itu yang akhirnya harus dikelirkan. Dan terakhir adalah non sequitur. Ya ketika disampaikan seseorang tapi kesimpulannya salah. Argumentasinya oke, reasonnya jelas, tapi konklusinya salah. Misalnya masalah perempuan atau yang tadi masalah yang pakaian tertutup, reasonnya udah bagus. Tapi konklusinya adalah tiba-tiba pakaian tertutup. Padahal definisinya atau kesepakatan yang harusnya diambil adalah bahwa ternyata pihak laki-laki memang juga berpotensi untuk melakukan pelecehan seksual terhadap banyak orang. Bukan karena pakaian tertutupnya begitu. Saya pikir 5 hal ini yang kemudian harus kita pahami sebagai orang-orang yang mendapatkan kebebasan berbicara. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.